Hai guys, selamat datang di channel ini. Gimana kabarnya? Kita punya cerita seru dari sebuah serial film yang penuh kejutan dengan judul Under the Dome. Serial film ini menceritakan tentang sebuah kota kecil yang tiba-tiba terperangkap di bawah kubat transparan raksasa. Semua warga panik, raja mulai kebongkar perlahan dan keadaan makin kacau. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita bahas. Film dibuka dengan sosok pria yang dikenal dengan nama Barbie. Di awal, kita langsung melihat Barbie sedang mengubur mayat laki-laki. Pagi harinya, dia segera meninggalkan lokasi itu dan di dalam perjalanan, Barbie hampir saja menabrak sekawanan sapi yang berdiri di tengah jalan. Untungnya, dia sigap mengendalikan mobilnya sehingga terhindar dari kecelakaan. Tapi belum sempat tenang, tiba-tiba gempa mengguncang kota Milchester. Gak lama setelah itu, sebuah dinding transparan raksasa entah dari mana jatuh dan menutup separuh kota. Kerasnya benturan sampai-sampai dinding itu memotong tubuh seekor sapi menjadi dua bagian. Gak lama, seorang remaja bernama Joe datang menghampiri Barbie. Sama seperti Barbie, Joe juga penasaran dengan dinding aneh itu. Di saat mereka sedang mengamati, sebuah pesawat yang melintas di atas tiba-tiba menabrak dinding tersebut. Ternyata dinding itu kuat banget, bahkan pesawat pun gak bisa menembusnya. Untungnya Barbie sigap menarik Joe dan menyelamatkan dari puing-puing pesawat yang jatuh. Di sisi lain, ada sebuah mobil pemadam kebakaran yang terlihat akan melaju ke arah dinding transparan itu. Melihatnya, Barbie langsung lari dan menghentikan damkar tersebut sebelum sempat menabrak. No, stop! Ternyata dinding itu nggak cuma jadi penghalang fisik, tapi juga memutus suara orang di luar dan di dalam dinding nggak bisa saling dengar. Singkatnya, dinding transparan itu udah menutup sebagian kota Milchester, membuat Barbie dan warga lainnya terjebak di dalamnya. Parahnya lagi, semua yang ada di dalam dinding kehilangan listrik, sinyal internet, dan berbagai akses penting lainnya. Barbie pun buru-buru menuliskan pesan untuk petugas damkar supaya mereka bisa mengabarkan agar semua penerbangan dihentikan. Gak lama, dua polisi bernama Doug dan Linda datang menghampiri Barbie dan Joe. Barbie langsung cerita soal kejadian aneh yang baru saja terjadi, dan di saat itu juga Linda melihat kekasihnya yang ada di luar dinding. Kemudian seorang anggota dewan bernama Jim dan seorang reporter bernama Julia juga datang ke lokasi jatuhnya pesawat. Jim bersama beberapa orang memilih pergi untuk memeriksa area yang lain, sementara Barbie dan Julia memutuskan menyusuri sekitaran dinding. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang wanita yang tangannya terpotong akibat terjepit dinding. Tanpa buang waktu, Barbie dan Julia langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Help me! That thing came down. It's okay. Adegan lalu berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Dodi bersama temannya yang bernama Phil. Ternyata Dodi dan Phil ini adalah penyiar radio di kota tersebut. Gak lama Jim datang ke kantor mereka. Dia minta izin untuk menggunakan studio radio itu buat siaran darurat. Siarannya pun akhirnya terdengar di seluruh kota. Is an emergency broadcast. Rennie, Big Jim Rennie. We have a serious situation and pull over immediately. Sementara itu, terlihat pasangan Caroline dan Alice bersama putri mereka yang bernama Nori sedang berkendara. Awalnya mereka menganggap siaran darurat itu cuma berita biasa yang gak terlalu penting. Tapi pandangan mereka langsung berubah ketika melihat sendiri sebuah mobil menabrak dinding transparan itu sampai hancur lebur. Kejadian itu bikin mereka kaget, apalagi Nori mendadak kejang-kejang sambil bilang kalau dia melihat bintang-bintang merah muda jatuh sejajar di langit. Kembali ke Barbie yang saat itu berada di rumah sakit. Rumah sakit sudah penuh dengan pasien yang terluka akibat insiden dinding tadi. Di sana Barbie bertemu dengan seorang relawan wanita bernama Angie. Dari kejauhan, seorang pria bernama Junior memperhatikan mereka dengan tatapan yang cemburu. Ternyata Junior ini adalah anaknya Jim dan dia sudah lama naksir berat sama Angie. Tapi sampai sekarang Angie nggak pernah membalas perasaannya Junior.
Malam harinya, Julia bertemu Barbie dan menawarkan tempat tinggal sementara mengingat Barbie memang gak punya tempat menetap. Barbie pun setuju dan ikut Julia pulang, tapi begitu sampai di rumahnya, Barbie terkejut setengah mati. Ternyata pria yang dia kubur di awal film adalah suami Julia. You must think I'm an idiot. Who doesn't know what's my husband isn't here because he's having an turn up, you'll see. Can't wait to meet him. Di waktu yang sama, Joe bersama sahabatnya yang bernama Ben memutuskan bahwa menyelidiki dinding itu lebih dekat. Tapi tiba-tiba Joe kejang-kejang dan mengucapkan hal yang sama persis seperti yang Nori katakan sebelumnya. Sementara itu, Angie yang baru sampai di rumah malah disergap oleh Junior dan diculik. Angie berusaha keras melawan sampai kepalanya terbentur dan dia pingsan. Begitu sadar, dia sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah terkunci rapat. Angie berteriak minta tolong, tapi percuma, di tempat itu nggak ada yang bisa mendengarnya. Di sisi lain, Linda dan Doug masih berpatroli di sekitar dinding. Saat patroli, Doug mengucapkan sesuatu yang misterius ke Linda. Tapi begitu menyentuh dinding, dia tiba-tiba merasakan sakit hebat di bagian dada. Alat pacu jantungnya meledak dan Doug pun meninggal seketika. Dua polisi lain segera datang untuk membantu Linda membawa jasadnya Doug. Kembali lagi ke Angie yang masih terkurung di ruang bawah tanah. Saat Junior datang membawa makanan, Angie mencoba memanfaatkan kesempatan itu buat kabur. Sayangnya, pintu luar juga terkunci rapat. Junior pun kembali menyeret Angie ke kasur dan mengikat salah satu kakinya dengan rantai. Di momen itu, Junior mengaku kalau dia cemburu sama Barbie. Padahal Angie dan Barbie baru ketemu pertama kali hari itu. Kesel dengan sikap Junior, Angie akhirnya memancing emosinya dengan berbohong. Bilang kalau dia memang menyukai Barbie. Hal itu bikin Junior makin benci sama Barbie. Love me. Sementara itu, Jim sedang bersama Linda yang masih berduka atas kematiannya Doug, dan sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Tak lama, seorang pendeta bernama Lester datang. Rupanya Jim, Doug, dan Lester adalah teman lama. Jadi Lester juga kaget dan terpukul mendengar Doug meninggal mendadak. Setelah Linda pamit karena ada tugas lain, suasana langsung berubah tegang. Jim tiba-tiba marah ke Lester karena Lester menggunakan alat yang mereka ciptakan kepada Doug. Padahal tujuan awal alat itu adalah untuk melindungi kota, bukan sebaliknya. Di kantor radio, Dodi yang gak bisa mendapatkan sinyal keluar dari dinding akhirnya membuat sebuah alat untuk menangkap hasil penelitian dari luar. Gak disangka data penelitian itu malah diketahui sama Julia. Dari situ Julia baru sadar bahwa kota mereka sebenarnya terkurung oleh dinding transparan raksasa berbentuk kubah. Itu artinya mereka semua benar-benar terperangkap. Julia pun langsung memanfaatkan siaran radio untuk mengumumkan fakta ini ke seluruh warga. Hasilnya kepanikan pun makin meluas dan di tengah masyarakat. Under the dome. What does that mean? It means we're all gonna die in here. Di saat bersamaan, Linda tiba di kantor polisi. Linda kaget saat melihat seseorang sedang mengacak-ngacak meja kerjanya Doug. Ternyata orang itu adalah Jim. Jim yang juga terkejut buru-buru bilang kalau dia cuma mencari surat wasiat yang ditinggalkan sama Doug. Dalam surat itu tertulis semua harta Doug diwariskan kepada Linda karena Doug sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Setelah itu, Jim keluar dan bertemu lagi dengan Lester. Baru ketahuan kalau alasan sebenarnya Jim ada di sana bukan untuk mencari surat wasiat, melainkan untuk menemukan berkas rahasia tentang Propana. Jim khawatir kalau berkas itu sampai jatuh ke tangan orang lain, karirnya sebagai anggota dewan bisa aja hancur. Mereka pun merencanakan cara untuk mencari berkas itu di rumahnya Doug. Sisi lain, Joe dan Ben masih melanjutkan penyelidikan mereka di sekitaran dinding. Mereka melihat beberapa peneliti dari luar sedang menyemprotkan air ke arahnya dinding. Tak disangka, air itu ternyata bisa menembus meskipun hanya sedikit. Sementara itu, Junior datang menghampiri Barbie dengan niat membunuh Barbie. Barbie bingung karena Junior terus membicarakan Angie, padahal Barbie sama sekali nggak kenal dekat dengan wanita itu. Tanpa banyak basa-basi, Junior langsung menyerangnya. Barbie pun terpaksa melawan. Dia memukul Junior beberapa kali lalu memilih pergi karena nggak mau memperpanjang masalah. Di waktu yang sama, Lester akhirnya berhasil masuk ke rumah Doug. Begitu berhasil menemukan berkas yang dicari, Lester langsung membakar. Sialnya, api dari berkas itu malah memicu kebakaran besar di rumahnya Doug.
Lord works. Warga pun berdatangan termasuk Linda dan Barbie. Karena mobil pemadam kebakaran ada di luar dinding, mereka nggak punya pilihan selain saling bantu mengambil air dari sumber terdekat. Get another hose over there. Saat itu Linda mendengar suara orang minta tolong dari dalam rumah. Ia langsung masuk dan menarik tubuh Lester yang sudah lemas karena terlalu banyak menghirup asap. Situasi makin parah ketika tangki propana di samping rumah ikut meledak. Tiba-tiba Jim muncul dan merobohkan sebagian rumah Doug agar api bisa lebih mudah dipadamkan. Linda penasaran dan bertanya kenapa Lester bisa ada di rumah Doug. Lester beralasan kalau dia cuma mau mengambil jas untuk pemakaman Doug dan Linda pun percaya begitu aja. Tapi tiba-tiba salah satu polisi yang bernama Paul meledak emosinya. Dia sudah frustasi dengan semua keadaan. Walau api sudah padam, dinding itu tetap menghalangi keluarnya asap. Dalam kekesalan, Paul menembak ke arah dinding tapi pelurunya malah memantul dan mengenai temannya Freddy. He's never gonna die. Freddy pun tewas di tempat melihat Paul lengah. Barbie dengan cepat merebut pistol dari tangannya. Itu dia alur serial film Under the Dome Part 1 guys. Serial ini memiliki 3 season dengan masing-masing 13 episode per seasonnya. Kita akan merangkum semua episodenya dan bakal kita ceritain ke kalian semua karena serial ini seru dan sayang banget buat dilewatin. Jadi pantengin terus cerita selanjutnya dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan tiap kita lanjutin cerita film ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like-nya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.